إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ikan Arafah. Mereka haji tersebut mengadakan salah satu yaitu tunduk patuh kepada Allah sampai pakaian pun tidak ada yang dibawa karena hanya selembar kain putihlah untuk menemani yaitu daripada kegiatan-kegiatan di lain ibadah haji. Jamaah rahimakumullah, oleh sebab itu Allah memerintahkan kepada dua rasul yaitu sehingga menjadikan salah satu beliaulah salah satu khalilullah kekasih Allah atau yang dikasih oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Jamaah rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selanjutnya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 21 juga Allah berfirman yang ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada suri tauladan yang baik bagimu. Dan barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, Ibrahim alaihissalam ini salah satu figur pelopor yaitu apa? Untuk mengubah dari zaman jahiliyah kepada zaman akidah. Sedangkan pada waktu mudanya Nabi Ibrahim sudah menjadikan salah satu tokoh yaitu apa? Dengan adanya orang tuanya dan lingkungannya akidah orang Yahudi dengan alasan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Rasulullah itulah suri tauladan bagi kita sekalian. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW berani merubah zaman jahiliyah pada zaman yang manut itu yaitu ada di Mekah. Pada waktu itu di Mekah pun banyak orang yang kafir sehingga saudara-saudara Nabi Muhammad SAW negeri yang aman tentram. Karena sudah pantasnya sampai sekarang negara Mekah sudah jelas kelihatan makmur tentram dan disitulah tempat maupun beberapa salah satu suri tauladan kedua Nabi itu jelas tampak sekali zaman Rasulullah. Kita sebagai seorang muslim selalu mendoakan syafaat yang kepada kedua Rasul itu. Yang dimaksud adalah setiap kita melakukan sholat pasti kita mendoakan kedua Nabi tersebut, sholawat serta barokah kepada kedua Nabi tersebut. Artinya apa? Artinya kalau kita baru melakukan sholat kita pasti melakukan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Setelah kita sholat fardu maupun sholat sunat pasti kita membaca yaitu doa kepada Rasulullah Muhammad SAW dan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kami Allah telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada Muhammad dan kerjakanlah dan dirikanlah dan tegakkanlah sholat dan demi
lalu dia bertambah rajinlah ke masjid. Pada siapa masuk masjid rumah Allah, maka hatinya akan tenteram. Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Jamaah rahimakumullah. Lalu apa Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam sudah lama tidak mempunyai anak, lalu diberikan oleh Allah dari Siti Hajar, yaitu yang namanya Ismail. Lama Hajar dan Ismail ini tinggal di Mekah dalam keadaan yang sangat panas, yang sangat terpojok. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, Siti Hajar pun lari dari sofa ke Marwah, dari Marwah ke sofa, lari sampai 7 kali. Itulah sa'i, menjadi syarat rukun haji. Itulah sampai dia Hajar pun menggerutu bagaimana Ibrahim tidak pulang-pulang, karena Ibrahim tega untuk apa? Untuk melakukan hal yang demikian, siap untuk melakukannya. Semoga Bapak Ibrahim nanti ketemu dengan saya keadaan dalam orang yang sabar. Inilah jamaah rahimakumullah, setelah pelaksanaan penyembelihan Ismail, ada salah satu 3 pengganggu, yaitu iblis. Iblis mengganggu daripada Ibrahim menyembelih anaknya, karena di dalam 3 hal itu antara Ibrahim, Hajar dan Ismail. Karena apa? Jika masuki tempat penyembelihan. Korban menuju nomor 3 atas nama Sohibul Korban. Demi keselamatan bersama kepada anak-anak diminta tidak mendekati tempat penyembelihan. Kepada anak-anak diminta untuk melihat penyembelihan dari kejauhan dan tidak memasuki area penyembelihan. Allah Akbar walillah. Kepada para sohibul korban diminta untuk hadir di tempat penyembelihan. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allah
Allahu Akbar. Ketiga akan segera dimulai. Lembu ketiga atas nama Sohibul Kurban. 1. Bapak Priantoro, Ibu Istianto. 6. Ibu Siti Sunarti. 7. Adik Melayu. Nomor 3 sudah berada di lokasi penyembelihan dan penyembelihan akan segera dilaksanakan. 4. Untuk penyembelihan kita. Akan segera dilakukan.
korban kambing nomor 8 atas nama Sohibul Korban Bapak Selamat Mariono akan segera dilaksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, atas nama Sohibul Korban 1. Bapak Riono, 2. Bapak Sutarno, 3. Saudari Linda, 4. Ibu Tarni, 5. Ibu Waliker, 6. Adik kasih penyembelihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Bukan lagi loh, jalan tadi kenalan ya. Surga kambing nomor 1 segera memasuki tempat penyembelihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Layan korban kambing nomor 2 atas nama ibu korban Bapak Sukoso Nikta Nugroho segera dilaksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Satu, Bapak Partiliono. 2, Adik Febrian Hadis Oiron. 3, anak ibu 4, ibu Sudia Arapuri. Korban lembu nomor 2 sudah berada di lokasi penyembelihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Empat, Bapak Randy Yuda. 5, Bapak Untung Sutro Omar. 6, Ibu Fatimah. 7, Ibu Dia Malapuri.
Korban nomor 2 akan segera disembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Segera dilakukan penyembelihan hewan kurban berikutnya, yaitu kambing nomor 3 nomor 4 atas nama pemilik kurban Bapak Suratno. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Maaf segera melakukan pembelian korban kambing nomor 3 atas nama Sohibul Korban Ibu Desti Kristiansa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segera menyusul pembelian berikutnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berikutnya adalah korban kambing nomor 5 dan nomor 6. Korban kambing nomor 5 atas nama Sohibul Korban Saudari Isa Falita. Korban kambing nomor 6 atas nama Sohibul Korban Adik Reza. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segera memasuki tempat penyembelihan. Kambing nomor 5 atas nama Sohibul Korban Saudari Isa Falita, dan korban kambing nomor 6 atas nama Adik Reza. Telah selesai disembelih. Segera menyusul korban kambing nomor 6. Korban kambing nomor 6 atas nama Sohibul Korban Adik Reza. Allah
nomor 7 atas nama Sohibul Korban Ibu Kumurah, dan korban tabib nomor 9 atas nama Adik HK Malik Ferdiananta. Allah Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahil atas nama Adik Hatta Malik Ferdiananta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah penyembelihan hewan kurban yang terakhir kepada seluruh Sohibul Korban, dimohon untuk duduk berkumpul bersama di serabi Masjid Al-Kautsar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Hewan kurban dimaksimal yang disediakan adalah 3 ekor lembu dan 10 ekor sapi. Masjid Al-Kautsar. Allahu Akbar. Bu, tangan. Untuk semua Sohibul Korban yang belum memasuki serambi masjid, dimohon untuk segera memasuki serambi. Terima kasih. Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Abdul Masjid Al-Kautsar, Bapak Haji Wiyantoro. Yang saya hormati Bapak Penasihat. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara Sohibul Korban. Sebelumnya kami atas nama dari panitia mengucapkan terima kasih, dan sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang mana pada kesempatan pagi hingga menjelang siang ini kita masih diberikan kekuatan bisa menghadiri dalam acara Hari Raya Idul Adha atau prosesi pemotongan hewan kurban siang ini. Alhamdulillah sudah diselesaikan dengan baik. Untuk selanjutnya tidak lupa salawat satu salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa untuk kita sekalian ini bisa mendapatkan syafaatnya dari beliau di akhir zaman nanti. Untuk selanjutnya kami selaku dari kepanitiaan berhubung di depan Anda sudah tersedia hidangan snack atau minuman. Sebelumnya marilah kita minum dan kita makan. Sebelumnya mari kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk minuman dan snack dengan ala kadarnya ini dapat memberikan barokah kepada kita semua. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mari dipun daharan rumiyin satu juk dengan sakake pun sambut saking panitia. Kata dodok ya sandale. Nah, ngono kuwi lho. Oh, Pak Sardini kuwi gethuk niku nggih. Nggih. Oh, Pak Sardini sing gak niku dingin niku. Nggih. Dadi niku pawo ora pondok. Untunge kan ora tepat-tepat tangan mutul. Ora mlebu YouTube. Nah, ini figurane ini. Madep rene le. Madep sini. Sini madep sini. Ora guyu ngutune garing. Nah, mingkem. Ini juga yang cantik-cantik ini. I miss you. Ya toh, dadah toh. I miss you. Iya, Pak Kardi juga. Loh. Boleh. Nah. Pak Sunar. Pak Sunar. Pak Jumadi. Kabeh kecantum, Pak. Oh iya, Pak. Pak Jumadi mriki, Pak. Jumadi. Bersane iki. Nah, iku ndak dikira Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الله أكبر
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني بالجوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مدبر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتوكل فإن الله ولي حميد وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم الآية Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada saat ini kita telah mengarungi salah satu yang hebat, yang akbar adalah dari tadi pagi dari sore kemarin sampai pagi ini dunia digemparkan oleh adanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir di seluruh penjuru dunia mengarungi salah satu yaitu adanya dunia yang sekarang ini dibelah menjadi kekuasaan Allah semua. Oleh karena itu berbahagialah kita bisa melakukan sholat Id Idul Adha bersama-sama. Dan ini salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada sekutu baginya, dan Allah lah yang pantas untuk menjadikan salah satu pujian, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, di samping itu adalah salah satu hari yang bersejarah kepada jamaah haji yang saat ini sedang melakukan wukuf di Tanah Arafah. Mereka haji tersebut mengadakan salah satu yaitu tunduk patuh kepada Allah sampai pakaian pun tidak ada yang dibawa karena hanya selembar kain putihlah untuk menemani yaitu wukuf di Arafah. Begitu hebatnya kekuasaan Allah yang diberikan kepada umatnya untuk apa? Untuk melakukan ibadah-ibadah wukuf di Arafah, yaitu sebagai salah satu acara puncak haji yang pada saat ini oleh bangsa Indonesia ada sekitar 200.000 jamaah Indonesia yang sedang melakukan wukuf. Jamaah rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu yang tidak haji atau yang belum haji disunahkan di rumah inilah kita mengagungkan asma Allah, diberikan salah satu kemudahan yaitu apa? Menjalankan syariat-syariat Allah adalah banyak kita beristighfar, banyak kita bersedekah, dan kita berkorban hewan ternak kita. Itulah salah satu daripada kegiatan-kegiatan di lain ibadah haji. Jamaah rahimakumullah, oleh sebab itu Allah memerintahkan kepada dua rasul yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW yang tadi telah saya sebutkan di dalam surat Mumtahinah. Arti Mumtahinah adalah perempuan yang diuji. Ini menggambarkan di sini salah satu apa? Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai salah satu tonggak pelopor memberikan salah satu tulis-tulis teladan bagi umatnya pada waktu itu, sehingga menjadikan salah satu beliaulah salah satu khalilullah, kekasih Allah atau yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya jamaah rahimakumullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya pada mereka itu, yaitu Ibrahim dan umatnya, ada suri teladan dan baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Dan apabila ada orang yang berpaling kepada Allah, berpaling kepada Al-Quran, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, lagi maha terpuji. Jamaah rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 21 juga Allah berfirman yang ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya sungguh di dalam kepribadian Rasulullah Muhammad SAW itu ada suri tauladan yang baik bagimu. Dan barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka berbanyaklah zikir kepada Allah SWT. Jamaah rahimakumullah, sudah sepantasnya lah kalau saat ini kita menambah syukur kita kepada Allah SWT, karena hanya dengan sholawat dan salam kepada Rasulullah baginda Rasulullah Muhammad SAW kita mudah-mudahan diberikan salah satu syafaat nanti di yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, dalam riwayat sedikit yang akan saya sampaikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini salah satu figur pelopor, yaitu apa? Untuk mengubah dari zaman jahiliyah kepada zaman akidah. Sedangkan pada waktu mudanya Nabi Ibrahim sudah menjadikan salah satu tokoh, yaitu apa? Dengan adanya orang tuanya dan lingkungannya, yaitu yang agama Yahudi itu menyembah arca, menyembah patung. Namun Ibrahimlah sebagai salah satu penyelamat umat Islam pada waktu itu, karena Ibrahimlah menjadi kekasih Allah. Sama rahimahullah, berani dan berani Nabi Ibrahim merusak akidah-akidah orang Yahudi itu dengan alasan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah rahimahullah, itulah suri tauladan bagi kita sekalian. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW berani merubah zaman jahiliyah pada zaman yang manut itu, yaitu ada di Mekah. Pada waktu itu di Mekah pun banyak orang yang kafir, sehingga saudara-saudara Nabi pun banyak yang terkena kekafiran. Namun berkat dari Rasulullah SAW yang dibantu oleh Allah SWT, kita ditundukkan sesuai dengan apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, negeri yang aman tentram. Karena sudah pantasnya sampai sekarang negara Mekah sudah jelas kelihatan makmur, dan disitulah tempat orang berpindah selalu cenderung untuk melakukan ibadah. Jamaah rahimahullah, oleh sebab itu marilah kita telusuri bersama apa yang dimaksud dengan beberapa teori maupun beberapa salah satu suri tauladan kedua Nabi itu. Jelas tampak sekali jamaah rahimahullah, kita sebagai seorang muslim selalu mendoakan syafaat yang pada kedua Rasul itu. Yang dimaksud adalah setiap kita melakukan sholat, pasti kita mendoakan kedua Nabi tersebut, sholawat serta barokah kepada kedua Nabi tersebut. Artinya apa? Artinya kalau kita baru melakukan sholat, kita pasti melakukan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Itulah jamaah rahimahullah, setelah kita sholat fardu maupun sholat sunat, pasti kita membaca yaitu doa kepada Rasulullah Muhammad SAW dan doa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, berikanlah salawat kepada kedua nabi-nabi tersebut dan berikan barokah kepada kedua nabi tersebut, karena dia selalu mendampingi kehidupan umat manusia di zaman yang baik ini. Jangan rahimahullah, oleh sebab itu Rasulullah Muhammad SAW diberikan salah satu firman Allah di dalam surat Al-Kautsar
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami Allah telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada Muhammad, dan kerjakanlah dan dirikanlah dan tegakkanlah sholat dan demi Tuhanmu dan berkorbanlah kamu. Sebetulnya orang yang benci kepadamu, maka mereka akan terputus dari rahmat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah rahimakumullah. Oleh sebab itu, di dalam kesempatan yang baik ini, marilah apa yang diberikan oleh Allah kenikmatan kepada Rasulullah kepada kita sekalian adalah nikmat yang paling nikmat, adalah yaitu Telaga Kautsar. Telaga Kautsar kita umpamakan Masjid Kautsar inilah sebagai tempat untuk perwujudan, salah satunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini rumah Allah, rumah Allah untuk segala hal. Maksud dan tujuan jamaah orang Islam adalah masjid. Pernah Rasulullah menegur kepada sahabat Abu Dzar, wahai Abu Dzar, masjid ini tidak layak untuk diduduki kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah duduknya seorang sholat, yang kedua duduknya orang yang beristighfar kepada Allah, dan yang ketiga duduknya untuk apa? Yaitu berembuk kepada agama. Abu Dzar sadar bahwa itu adalah perintah Allah, lalu dia bertambah rajinlah ke masjid. Pada siapa masuk masjid rumah Allah, maka hatinya akan tenteram. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jamaah rahimakumullah. Lalu apa Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam sudah lama tidak mempunyai anak, lalu diberikan oleh Allah dari Siti Hajar, yaitu yang namanya Ismail. Lama Hajar dan Ismail tinggal di Mekah dalam keadaan yang sangat panas, yang sangat rekoso. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, Siti Hajar pun lari dari sofa ke Marwah, dari Marwah ke sofa, lari sampai 7 kali. Itulah sa'i, menjadi syarat rukun haji. Itulah sampai dia Hajar pun menggerutu bagaimana Ibrahim tidak pulang-pulang, karena Ibrahim tega untuk apa? Untuk melakukan hal yang demikian, ditinggal oleh Ibrahim selama 9 tahun. Sama rahimahullah, setelah ditinggal 9 tahun, maka Ibrahim pun menemui yaitu Siti Hajar dan Ismail. Lalu melihat keadaan seperti itu, Ibrahim lalu apa? Sehingga tertegun hatinya setelah lari-lari sa'i di dalam perintah Allah untuk haji itu. Lalu mereka mengejar salah satu anaknya karena menangis terlunta-lunta berkat doa dari malaikat Jibril alaihissalam. Disuruh oleh Allah supaya mendepakkan kakinya Nabi Ismail tersebut, keluarlah air yang namanya air Yam-Yam. Air Yam-Yam artinya Yam-Yam, kumpul-kumpul. Setelah itulah selama Siti Hajar dan Ismail bisa menikmati indahnya, yaitu ada di dalam Mekah itu tumbuhan pun tumbuh subur, dan orang-orang banyak yang menginginkan apa? Air Yam-Yam itulah kesejahteraan yang diberikan oleh Allah kepada sahabat atau yang paling disukai, yaitu Ismail alaihissalam. Jemaah rahimakumullah. Lalu Nabi Ibrahim setelah antara 10 atau 9 tahun kembali ke Mekah dari Palestina. Apa maksud dan tujuan? Mereka melihat kondisi anaknya 9 tahun ditinggal itu, lalu bagaimana? Kelihatannya Nabi Ibrahim takjub, mengingat di Mekah sudah ada kemakmuran yang sangat hebat. Namun Ibrahim masih ragu. Mempunyai salah satu bayat yang tidak bisa diganggu-gugat adalah mimpi untuk menyembelih anaknya Ismail itu. Di dalam keluarga itu antara Ibrahim, antara Hajar dan Ismail berebut, lalu Ibrahim mengatakan wahai, di dalam surat As-Saffat ayat 102 di situ digambarkan
Setelah anak itu agak dewasa, Nabi Ibrahim pun berkata, wahai anakku, saya mimpi untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Itulah orang tua yang bijak, tidak diktator, tidak kaku. Artinya apa? Semua harus dimusyawarahkan kepada keluarga. Sebelum menyembelih anaknya, tanggal 9 Arafah, kita disunahkan bagi orang pada waktu itu oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk puasa Arafah. Apa maksud puasa Arafah? Puasa Arafah artinya bisa dikatakan dosa-dosa kita diampuni 1 tahun yang akan datang dan 1 tahun yang telah lalu. Jamaah rahimakumullah, inilah salah satu kehormatan bagi kita sekalian daripada kita amal-amal soleh kita yang selalu kita wujudkan dengan perwujudan ibadah. Jamaah rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ternyata jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim pun menyampaikan hal itu. Lalu bagaimana jawab Ismail? Ya Abat Ismail, ma'atum harusana di dunia insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau itu memang perintah Allah, saya siap untuk melakukannya. Semoga Bapak Ibrahim nanti ketemu dengan saya keadaan dalam orang yang bersabar. Inilah jamaah rahimakumullah, setelah pelaksanaan penyembelihan Ismail, ada salah satu 3 pengganggu, yaitu iblis. Iblis mengganggu daripada Ibrahim mau menyembelih anaknya, karena di dalam 3 hal itu antara Ibrahim, Hajar dan Ismail. Karena apa? Diganggu, mengapa bapak tega untuk membunuh anaknya, ibu pun demikian, lalu Ismail demikian. Maka ada tuntunan kepada haji, yaitu melempar jumroh. Melempar jumroh ada 3 kali. Jumrah ula, jumrah akobah, dan jumrah akobah. Inilah menjadi syarat rukun juga para haji yang melakukan haji pada waktu itu. Jamaah rahimahullah, setelah mau menyembelih, malaikat Jibril pun turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dimaksud? Wahai Ibrahim, saya disuruh oleh Allah. Malaikat Jibril mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nabi Ismail menjawab, Walillahil hamd. Inilah sebelum mereka mulai menyembelih Ismail, datanglah seekor kambing atau domba yang sangat besar di belakang Ibrahim. Lalu di situ, Sodaqta ya Ibrahim, benar kamu Ibrahim, telah memenuhi persyaratanmu untuk menyembelih anakmu, maka selamatlah di situ semua keluarga. Sehingga saat ini diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk berkorban hewan ternak. Inilah salah satu riwayat sedikit untuk kita kenal. Lalu kita apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Yang kita ambil kesimpulan adalah kita berkorban hewan ternak bukan karena apa-apa. Allah memperingatkan kepada kita sekalian yang artinya daging-daging onta maupun daging-daging lembu, daging-daging kambing dan darahnya itu tidak bisa memenuhi keridhaan Allah SWT. Akan tetapi yang menjadikan keridhaan Allah adalah takwamu kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia bukan salah satu presiden, bukan salah satu jenderal, bukan salah satu gubernur maupun bupati, namun yang paling mulia adalah orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jamaah rahimakumullah, oleh sebab itu takwalah ujung-ujungnya daripada kehidupan manusia yang mengaku agama Islam. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu bagaimana kita berkorban? Berkorban dengan ikhlas, karena lillahi ta'ala kita diberikan anugerah oleh Allah rezeki, kita sisihkan sedikit untuk berkorban ternak. Namun jangan lupa seandainya ada yang masih mampu kok berkorban, Rasulullah memberikan salah satu pengertian, yaitu apa? Barang siapa yang mempunyai kelebihan berkorban namun tidak mau berkorban, maka janganlah mendekati sholat kami. Inilah jamaah rahimakumullah.
apa yang kita telusuri di dalam sebuah hadis maupun Al-Quran Karim, maka kita telusuri bersama. Kesimpulannya, yang pertama adalah marilah kita wujudkan masjid ini rumah Allah. Kebutuhan apapun, mari kita ke masjid. Orang yang suka masuk masjid pasti hatinya tentram, dan sebagai seorang yang masuk masjid artinya dijauhkan dari sifat-sifat syaitonia. Jamaah rahimakumullah, maka jangan sampai masjid kita tinggalkan hanya untuk kepentingan yang berguna saja ataupun kepentingan pribadi. Namun janganlah seperti masjid kepentingan kita. Hidup itu tidak ada masjid, kita tidak akan hidup. Karena itu marilah hidup itulah masjid. Lebih-lebih ini namanya Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah telaga yang menyejukkan bagi orang yang masuk masjid. Maka barang siapa yang kemarin mungkin belum masuk masjid, marilah kita masuk masjid. Karena dengan kita masuk ke masjid, hati kita tentram. Apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kesimpulan yang kedua, jemaah rahimakumullah, marilah kita diberikan harta oleh Allah, jangan segan-segan untuk kita keluarkan demi agama. Karena harta kita bukan salah satu milik kita. Harta adalah titipan dari Allah. Sewaktu-waktu diambil oleh Allah, silakan. Namun marilah kita diberikan rezeki oleh Allah, kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Kita sisihkan sedikit demi sedikit untuk kepentingan umat atau kepentingan agama. Yang terakhir adalah jamaah rahimakumullah, kita sebagai umat yang terbanyak, umat Islam yang terbanyak di seluruh Indonesia ini, namun marilah kita jaga kualitasnya. Kualitas yang bagaimana? Kualitas jangan sampai hanya KTP saja yang Islamnya. Namun marilah kita sebagai manusia yang mengaku beragama, marilah kita lakukan agama ini dengan sempurna dan dengan tujuan li ilahi kalimatillah. Dan apabila kalau kita mau melaksanakan ibadah secara konkret, hidup kita dijamin oleh Allah, dan kalau mati kita mendapatkan husnul khotimah. Sama rahimakumullah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa tabaraka bi sahabatir rasulil ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan sholihan maqbulan. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alhu khatsama beruru wa sa'ya mas'uru wa dzamba maghfuru wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.